wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenal kepada Allah untuk menambah keyakinan dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita semakin mantap. Kajian hari ini adalah Al-Karim, asma Allah yang ke-43. Dialah Allah yang maha mulia. Al-Karim, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan karunia kepada makhluknya, bahkan tanpa diminta. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan dan kebesarannya. Allah begitu murahnya kepada hambanya. Karena itu seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu Al-Karim itu Allah mensifati tentang kebaikan-kebaikan yang diberikan dengan Al-Karimnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43, ajrun karima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajrun karima. Penghormatan mereka untuk orang-orang yang beriman itu ketika mereka menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sambutan salam. Wa'adda lahum ajran karima, dan dia ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Jadi limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Karim, karena Allah itu sumber kemuliaan, sehingga kemuliaan itu dilimpahkan kepada para makhluknya. Tentunya kepada mereka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan. Maka Allah menyebutkan limpahan yang hendaknya engkau renungi Allah akan berikan saat engkau nanti bertemu dengan Tuhanmu. Yauma yalqawnahu salam, saat engkau bertemu dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu mengucapkan salam. Di dalam surat Yasin juga Allah nyatakan salamun qaulan mir rabbil rahim. Ungkapan salam, sambutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ucapan salam. Jadi begitu kemuliaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang begitu yang begitu kecil, yang begitu rendah, yang begitu dhaif, ketemu dengan Zat yang maha agung dan disambut. Ini suatu hal yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Bisa terbayangkan ketika seorang hamba kemudian ditegur dengan sambut, dengan teguran kasih sayang, diucapkan salam oleh bagindanya, oleh sang tuannya, itu pasti senang sekali.
Seseorang ketemu dengan pimpinan besarnya, kemudian tiba-tiba disambut, dia kenal saya ya, gitu. Dan begitu kita di hadapan Allah Subhanahu itu adalah satu kemuliaan. Maka Allah ingin menunjukkan kemuliaan bahwa ya, orang-orang yang beriman itu memang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang secukup-cukupnya. Maka Allah sudah berikan satu gambaran bahwa keimanan kita ini akan gayung bersambut bagaimana Allah nanti akan memuliakan kita. Jadi keimanan yang ada dalam diri kita ini akan disambut oleh Allah dengan salam, dengan teguran yang Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Maka alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, maka orang-orang yang beriman itu memang yakin ingin nanti akan bertemu dengan Tuhannya, dan saat bertemu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW juga menggambarkan kenikmatan apa di akhirat yang engkau, puncak kenikmatan apa yang dirasakan bagi hamba Allah. Maka Rasulullah menyebutkan engkau bertemu dengan Tuhan, mulaqu rabbihim, ketemu dengan Allah. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana pahala itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karena sesuatu hal yang kalau di dunia ini tidak nampak, kalau engkau melaksanakan ini nanti akan mendapatkan pahala, ya sudah, cuma pahala. Dan sering kali gitu, cuma pahala, tidak nampak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ajran karima, pahala itu adalah kemuliaan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang melimpahkan rahmat kepada kamu sekalian orang-orang yang beriman. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, dan terus mengharapkan, mendorong kepada kamu sekalian agar keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Minadh dhulumat ilan nur wa kana bil mu'min rahima. Maka itu wujud dari limpahan kariman Allah, sifat al-karimnya Allah bagi orang-orang yang beriman, dengan penuh kasih sayang, memberikan kemuliaan dengan penuh kasih sayang. Nggak terbayangkan oleh kita semua. Manusia itu kan seringkali untuk menggambarkan orang yang mulia itu seorang hamba kepada tuannya, paduka yang mulia, gitu kan. Maka yang kami muliakan, yang termulia, paduka yang mulia. Nah, ini sebutan mulia dari seorang hamba kepada tuannya. Nah, ini sebaliknya, limpahan kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia. Limpahan kemuliaan. Jadi yang Allah itu menyebutkan paduka yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan yang mulia orang-orang yang beriman. Begitu kita datang itu Allah Subhanahu wa taala, yang mulia orang-orang yang beriman. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah, fadhkuruni adzkurkum, al-ayat, sebutlah senantiasa nama aku. Kalau bukan orang-orang yang beriman, gak akan bisa menyebut-nyebut asma Allah. Adzkurkum, niscaya aku akan sebut-sebut namamu. Maka orang-orang yang beriman itu di langit sana sudah sangat terkenal. Orang yang beriman dan senantiasa menyebut asma Allah, itu karena keimanannya sudah mantap, yang maka yang senantiasa disebut itu adalah asma Allah. Maka Allah gantian menyebut nama kita berada di langit. Maka betapa mulianya, Masya Allah, orang-orang yang beriman. Kita seringkali memandang sebelah mata orang para ahli zikir kepada orang-orang yang senantiasa, karena ukuran manusia seringkali itu hanya ukuran hal-hal yang bersifat lahiriah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan memang sayati ala ummati zamanun himmatuhum butunum wa syarafuhum mata'uhum. Memang akan datang suatu masa di antara kamu sekalian di mana orang semangatnya hanya urusan perut dan kemuliaan diukur dengan urusan dunia. Jadi label-label dunia yang menjadikan manusia itu tampak mulia dan dimuliakan. Ada orang-orang yang memuliakan itu hanya karena diukur dengan urusan materi. Wah, ini orang kaya ini, rumahnya besar, mobilnya merah, jabatannya tinggi, wah dielulukan ini. Maka kata Rasulullah, ulaika syarrul khalq, kalau sudah keadaan semacam itu adalah keadaan yang sangat buruk yang mau alami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang-orang yang beramal saleh, orang yang beriman dan beramal saleh, itu orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan ajran karimah, dilimpahi kemuliaan dari Allah dengan pahala yang diberikan. Maka tidak nampak memang, ya belum nampak di dunia, tapi di akhirat mereka akan betul-betul akan mendapatkan suatu kehormatan dari Allah. Allah juga sering menggambarkan tentang rizqan karimah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kemuliaan, tentang rizki. Maka ulaika humul mu'minun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya di sisinya, 'inda rabbihim wa maghfirah, dan dia akan diampuni segala kesalahannya, wa rizqun karim, dan dia akan mendapatkan bagian yang mulia. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukuran kemuliaan kalau di sisi Allah adalah karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah meletakkan tentang kemuliaan itu akan dilekatkan bagi makhluknya yang namanya manusia. Sebagaimana Allah nyatakan, walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab, al-ayat. Sungguh aku jadikan manusia adalah
makhluk yang berpotensi untuk mendapatkan kemuliaan. Sungguh manusia adalah makhlukku yang berpotensi untuk mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia diciptakan dari khalaqahu min turab, dari tanah, tapi dia, Allah menyebutkan, dia berpotensi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Karim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqul karim, pemberian Allah yang mulia itu adalah lagi-lagi keimanan, yang sehingga dengan keimanan itu mendorong kepada seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan keimanan maka seseorang akhirnya bisa mendirikan sholat, dan dia senantiasa berbagi atas segala rizki yang diberikan oleh Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ketiga itu, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi seseorang bisa melaksanakan amal yang ibadah kepada Allah, itu adalah juga bagian dari rizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang diberikan oleh Allah yang maha mulia. Karena seringkali kalau sudah urusan rizki diukur dengan lagi-lagi materi duniawi, padahal Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman itu adalah rizki yang luar biasa. Jika sekiranya kau datang kepada Allah nanti untuk menebus keimanan kepada Allah dengan membawa kekayaan seluruh isi bumi, ditambah lagi seisi bumi lagi, maka belum sebanding dengan keimanan. Nah, keimanan sudah diberikan kepada kita, berarti kita punya nilai yang luar biasa. Seisi bumi, sekali lagi seisi bumi itu aja belum bisa menggantikan tentang keimanan. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi nanti di yaumul kiamah ada yang datang, ya Allah saya ingin menebus keimanan, ya Allah selama di dunia dulu saya imannya sudah hilang, sudah bergeser, ya Allah saya ingin menebus. Engkau membawa apa? Menebus dengan apa? Sampai Allah menyebutkan, engkau datang menebus keimanan dengan membawa kekayaan seisi bumi, ditambah lagi seisi bumi lagi Allah belum berikan. Nah, itu artinya itu pemberian anugerah Allah yang luar biasa. Terus kita bisa mendirikan sholat, kita bisa melaksanakan ibadah, itu adalah rizqun karim, itu pemberian dari Allah yang maha mulia. Engkau sehingga bisa mendirikan sholat, bisa melaksanakan ibadah, bisa berbagi kepada yang lain. Loh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seseorang? Rizki atau harta misalnya itu datang dari Allah, kemudian Allah nyuruh sebagian dikasihkan. Kan seperti begini, kita memberikan sesuatu kepada anak kita atau cucu kita, ada seorang meminta-minta, kasih kepada dia. Setelah dikasih, maka sang peminta mengatakan, aduh terima kasih ya, terima kasih. Semua doanya panjang sekali, terima kasih sekali. Dan terus setiap kali kita memberikan, kita berbagi, anak-anak kita, ayo kita berikan uang supaya dibagi. Kita berikan kue, kita berikan apa, kemudian ayo dibagi. Dan tampak begitu tampak anak itu mulianya luar biasa. Nah, kan begitu juga kita diberikan oleh Allah,
kemudian kita dibisikkan oleh Allah, ayo wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian kamu bagikan kepada yang lain ya. Nah, dengan begitu maka Allah saja sudah angkat jempol. Nah, itu baru engkau hebat. Diberi kamu bisa bagikan orang lain. Sekarang kita dititipin Allah, terus kita suruh bagi sebagian lagi. Itu aja sudah Allah sudah menyebutkan. Nah, ini adalah engkau menjadi orang yang dilimpahi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Haris Al-Muhasabi memberikan satu pemahaman Al-Karim, tiadanya dia memberikan sesuatu kepada siapa, pemberian itu diberikan siapa saja diberikan oleh Allah dengan kasih sayang. Jadi Allah memberikan kita kehidupan, lahir ke dunia, siapa saja pokoknya Allah lahirkan, kasih fasilitas segala sesuatu. Ini kata Al-Muhasabi, begitu karimnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang diberikan dan pemberian yang bahkan sampai tidak ternilai karena saking mulianya. Ibnu Arabi juga menggambarkan tentang Al-Karim. Dialah Allah yang gembira dengan diterimanya anugerahnya. Allah itu senang begitu hambanya diberikan, terus dia senang. Allah senang, alhamdulillah. Begitu. Itu mulianya Allah itu begitu. Allah punya, ya Al-Ghaniyun, Allah punya segalanya, dibagikan kepada hambanya, berhambanya itu terus alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu Allah senang sekali. Kenapa? Karena Allah itu mulia. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia menerima dengan senang. Kita juga ikut senang bahwa oh ternyata pemberianku itu bermanfaat. Senang ya. Kita ikut senang ketika orang yang kita berikan, kemudian dia senang sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Manfaat jadi saya lagi butuhkan. Ini alhamdulillah. Kita juga ikut senang. Begitu gambaran kata Ibnu Arabi, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita sehingga gambaran itu begitu sudah nampak sekali. Allah memberi sambil memuji kepada yang diberikannya. Itu al-karimnya Allah, kata Ibnu Arabi. Allah memberikan sesuatu sambil Allah memujinya. Ya, engkau memang layak untuk mendapatkan kemuliaan, kata Allah. Maka saat bertemu disambut dengan kemuliaan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi Allah memberi sambil memuji kepada yang diberi. Itu al-karim, betapa mulianya. Ya tadi gambaran kecilnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu terima kasih, itu manfaat, benar itu. Kita lihat bahwa itu manfaat benar itu. Alhamdulillah, jadi gak sia-sia pemberian saya, ini manfaat benar itu. Bahkan kata Ibnu Arabi, dia memberikan siapa yang mendurhakainya pun bahkan diberikan, kata Ibnu Arabi. Kan seringkali Allah juga memberikan. Silap ini itu sifatnya sementara, hanya di dunia saja. Orang sampai diberikan label kemuliaan, diberikan kedudukan, jabatan, sebagai raja, sebagai apa, itu kan label kemuliaan yang memang diberikan oleh Allah. Nah, maka pasti bedanya diberikan juga karena Allah itu maha mulia, maka diberikan juga kepada yang tidak beriman juga diberikan, cuma di dunia.
Bahkan kata Ibnu Arabi, Allah itu kemuliaannya melimpahkan sebelum kemuliaan itu diminta, Allah berikan. Itu saking mulianya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga memberikan satu pemahaman tentang Al-Karim. Dialah Allah yang berjanji dan akan menepati janjinya. Coba, Allah itu kurang apa pemberiannya kepada hambanya, perlindungan, kemudian fasilitas yang diberikan itu sudah luar biasa. Allah masih janji lagi, Allah akan berikan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, siapa saja yang berlaku baik dalam hidupnya, laki-laki atau perempuan, dan atas dasar keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan jadikan hidupnya dalam keadaan baik. Falanajziyannahum ujurahum bima kanu, dan Allah akan masih memberikan balasan lagi. Nanti di akhirat Allah akan berikan kebaikan lebih baik dari kebaikan yang dia lakukan. Di dunia sudah diberikan kebaikan, nanti masih Allah janjikan ada pemberian lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah. Insyaallah itu. Maka kita kata Imam Al-Ghazali, jika Allah memberikan seringkali melampaui batas harapan dan pengharapannya, Allah seringkali memberikan sesuatu itu sampai melimpah, bukan hanya cukup, sampai melimpah. Allah berikan kepada hambanya, sehingga dia bukan hanya diberikan cukup makannya, enggak, kebutuhan yang lain diberikan juga, kehormatannya, kemuliaannya diberikan juga. Bukan hanya dirinya, kepada anaknya, bukan hanya anaknya, cucunya, bukan hanya terus kepada saudaranya. Itu Allah kalau sudah memberikan itu seringkali, kan? Insyaallah. Kata Abu Ali At-Taqi dalam pemahaman tentang Al-Karim, apabila memberi ampunan, Allah itu mengampuni hambanya yang berbuat dosa, bahkan pendurhaka sekalipun, asal dia tetap ada rasa kehambaan dan keimanan. Jadi kata Imam Abu Ali At-Taqi dalam makalahnya, kemudian dia bercerita tentang ada seorang pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini orang ini ya ahli maksiat, ya apa saja kemaksiatan dilakukan sehingga akhirnya menemui ajalnya. Orang ini dikenal oleh masyarakat memang ahli maksiat, karena dia begitu dia meninggal dianggap ini ahli maksiat, itu udah sampah masyarakat, maka gak ada orang yang mau merawatnya. Begitu meninggal dibuang ke tempat sampah. Maka Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah, Musa, ada hambaku yang dia meninggal dibuang ke tempat sampah. Ayo kamu datang, cari dan kamu rawat dia. Nah, terus akhirnya karena ini perintah Allah, Nabi Musa mencarinya. Di mana ini? Nah, begitu tanya-tanya kepada masyarakat protes.
Kenapa Musa? Kenapa Nabi Musa? Kamu akan merawatnya. Itu orang ahli maksiat, sampah masyarakat. Maka kita nggak ada yang mau merawatnya. Kita buang tempat sampah. Enggak. Saya diperintahkan Allah untuk merawatnya. Kalau kau merawatnya berarti kamu sama juga itu membela orang-orang yang ahli maksiat. Sebentar, saya mau tanya sama ya Allah, kenapa ini? Masyarakat itu membenci kepada orang ini dan bahkan perbuatanku pun dibenci sama mereka. Iya, dia tidak tahu yang sesungguhnya. Dia hanya tahu kulitnya saja. Ketahuilah ya Musa, saat dia mau meninggal, ia mengatakan, ya Allah, saya ini memang orang yang ahli maksiat, udah berlumpur dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Sampai masyarakat itu memang tidak menerima diriku, ya karena mereka tahunya saya memang ahli maksiat. Karena itu ya Allah, saya memang rela. Engkau mau hukum apapun, saya juga ridho. Engkau mau siksa, mau hukum berapapun. Tapi kalau engkau tidak menerima diriku, berarti engkau sama dengan masyarakat itu ya Allah. Jadi begitu Nabi Musa, aku ini Allah, terus dia bilang, kalau engkau tidak menerima juga ya Allah tentang diriku, saya kan udah ridho, saya ridho atas dosa dan kesalahanku, saya rela mau dihukum, tapi kau harus tetap menerima aku ya Allah. Kalau kau gak menerima, berarti kau sama dengan masyarakat itu. Makanya aku ini Allah yang maha mengampun. Ampunanku melebihi dari segala kesalahan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena dia menunjukkan, masih tetap menunjukkan kehambaannya, bahwa aku ini tetap hambamu. Engkau harus bisa menerima diriku ya Allah. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka begitu al-karimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bahkan sampai Allah itu menyebutkan, maka manusia yang disempurna di mata Allah adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum.